Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Aprialdi Simamora dengan NIM D02193334. Pada video kali ini kita akan membahas tentang array. Sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu exam kita. Lalu kita buka codingan. Nah, di soal yang pertama kita akan menggunakan array untuk mencari nilai terbesar di dalam array. Nah, di sini kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Pertama kita buka tag PHP kita dan lalu tutup. Lalu kita deklarasikan array. Ya, di sini variabel array saya adalah bilangan yang terisi dengan angka 9, 2, 10, 3, 7, 5 dan 2. Lalu kita akan disuruh untuk mencari nilai terbesar dari sini, dari angka yang telah kita isi. Nah, caranya itu yang pertama, nilai maksimum itu sama dengan bilangan yang ada pada indeks ke 0, yaitu ke 9, angka 9. Lalu kita buat perulangan, mulai indeksnya adalah 0 ketika indeks lebih kecil sama dengan jumlah dari bilangan ini, banyaknya bilangan dikurang 1. Ini secara increasing. Lalu di dalam perulangan kita akan mencari nilai yang paling besar. Nah, di sini jika bilangan pada indeks ke i lebih besar dari nilai maksimum, maka nilai maksimal sama dengan bilangan itu pada indeks ke i. Nah, artinya itu tadi nilai terbesar adalah di indeks 0, yaitu 9. Lalu dia akan membandingkan ke indeks ke 0. Apakah 9 lebih besar dari 9? Jawabannya tidak, maka nilai terbesar masih di indeks ke 0, yaitu nilai 9. Lalu dibandingkan dengan yang selanjutnya, angka selanjutnya yaitu 2. Apakah 9 lebih besar dari 2? Jawabannya iya, maka nilai terbesar masih ada di indeks ke 0, yaitu angka 9. Lalu dibandingkan lagi dengan angka ketiga. Apakah 9 lebih besar dari 10? 10 lebih besar dari 9? Jawabannya iya, maka nilai terbesar saat ini adalah nilai yang ada pada indeks kedua, yaitu nilai 10, dan seterusnya. Maka didapat nilainya yaitu 10 dengan menggunakan variabel di sini. Lalu kita buktikan. Saya menyimpannya di localhost array yang pertama. Nah, nilai terbesarnya adalah 10. Begitulah soal nomor 1. Lalu di soal yang kedua kita akan mencari nilai terkecil dari array. Ya, di sini hampir sama dengan array yang pertama tadi. Sini hanya angkanya berubah, lalu kita mencari nilai yang paling kecil. Nah, di sini bedanya nilai minimum pertama itu yaitu ketika bilangan yang ada di indeks ke 0, yaitu 283, dengan menggunakan perulangan for. Lalu di dalam perulangan itu kita akan mencari apakah nilai bilangan pada indeks tertentu itu lebih besar dari nilai minimalnya, lebih kecil dari nilai minimalnya. Nah, setelah jika iya, maka nilai minimum itu berada pada, yaitu angka yang berada pada indeks ke i tersebut. Hampir sama. Dan lalu kita buktikan hasilnya. Kalau di sini kita melihat angka yang paling kecil adalah 119. Kita coba buktikan. Array 2
Betul saja, bilangan terkecilnya adalah 19. Demikianlah soal nomor 2. Nomor yang ketiga, kita disuruh untuk menentukan apakah bilangan itu berada pada suatu array. Jika ada, maka tunjukkan indeksnya. Yang pertama itu saya menggunakan file array3.php yang di dalamnya berisi mengetahui bilangan. Di sini kita akan menginput bilangan yang akan kita pilih, lalu kita hubungkan dengan file proses. Nah, di file proses ini kita akan menggunakan koneksinya seperti ini. Lalu ada output. Nah, proses ini berkaitan dengan output, dikoneksikan dengan output. Nah, outputnya begini. Nah, n itu sama dengan variabel post indeks jumlah. Nah, di sini ada perulangan untuk increasing. Variabel a sama dengan i ditambah 1. Nilai pada indeks ke i sama dengan variabel post nilai indeks 1. Baru ditunjukkan bilangan urutan ke a adalah nilai pada indeks ke i. Nah, di sini kita mencari nilai terkecilnya, yaitu nilai minimum sama dengan variabel nilai pada indeks ke 0. Nilai pada indeks ke 0. Lalu terjadi perulangan. Jika nilai i lebih kecil dari minimum, maka nilai minimum sama dengan nilai pada indeks ke i tersebut. Lalu nilai terbesar juga sama. Nilai maksimum sama dengan nilai pada indeks ke 0. Awalnya nilai maksimum awal. Lalu dibuat perulangan. Jika nilai pada indeks ke i lebih besar dari nilai maksimal, maka nilai maksimum sama dengan nilai pada indeks ke i tersebut. Lalu jangkauannya adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Lalu sini bilangan terkecil adalah nilai minimum, bilangan terbesar adalah nilai maksimum, dan jangkauannya juga. Nah, kita buktikan hasilnya. Nama filenya tadi adalah array3. Nah, masukkan n buah bilangan. Saya akan memasukkan 3 bilangan yang masing-masing adalah 6, 9 sama 1. 9, bilangan ketiga itu 1. Saya submit. Nah, bilangan urutan ke-1 adalah 6, urutan kedua adalah 9, bilangan urutan ketiga adalah 1. Lalu diurutkan mulai dari terkecil. Yang paling kecil adalah nilai 1, yang paling besar adalah nilai 9, lalu jangkauannya adalah 9 dikurang 1 sama dengan 8. Nah, sekian pembahasan untuk nomor 3. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Lalu kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu kita disuruh untuk membuat program kasir. Nah, di sini saya telah membuat file PHP yang bernama harga. Di sini saya membuat tabel. Tabelnya itu adalah kode barang, nama barang, dan harga satuan. Lalu saya mengisinya dengan 10 data. Yang isinya adalah kode barang, nama barang, sama harga satuan. Lalu kita akan membuat prosesnya, proses input. Nah, file array 4 ini
kita kaitkan dengan file harga.php tadi. Nah, lalu kita di sini akan memasukkan berapa banyak jumlah jenis barang yang akan kita beli, lalu akan menghasilkan output seperti ini. Kode barang yang sudah kita masukkan tadi, baru nama-nama barangnya, baru harganya, lalu kita buat tabel. Di sini ada perulangan 2 kali, perulangan bersarang. Nah, jika kode barang pada indeks ke A sama dengan kode barang pada indeks ke I, maka Z sama dengan harga pada indeks ke I dikali jumlah pada indeks ke A. Lalu ditampilkan di tabel nanti ada kode barang, baru nama barangnya sama jumlah barang yang kita beli dengan seharga Z. Z ini adalah harganya. Lalu di sini dijumlahkan Z sama dengan Z tambah Z, dan berulang seperti itu sampai beberapa kali yang kita pilih tadi, berapa jenis barang. Lalu di sini ditampilkan harga barangnya. Nah, langsung saja kita buktikan ya. Nah, di sini sudah ada harga barang tadi. Ini dia yang saya input. Ada 10 record dengan kode barang, nama barang sama harganya. Lalu di sini adalah prosesnya. Nah, di sini kita masukkan jumlah yang ingin kita beli, jumlah jenis barang. Misal di sini saya membeli sabun Lifebuoy, kecap ABC sama Rinso. Lalu saya masukkan 3. Nah, kita masukkan kode barangnya. Sabun Lifebuoy, misal jumlahnya 1. Kecap ABC dengan kode 1005, jumlahnya 1. Dan Rinso jumlahnya dengan kode 1008, misal jumlahnya 3. Lalu kita masukkan. Nah, di sini otomatis barang yang kita beli akan dihitung harganya. Sabun Lifebuoy harganya 1 yaitu Rp1.500. Kecap ABC harganya 1 Rp7.250, dan Rinso dikali 3 tadi menjadi Rp21.300. Lalu dijumlahkan, jumlahnya 42.600. Nah, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.